Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita jumpa lagi ya bersama saya Taufik Hussein pada pelajaran riset. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistematika penulisan proposal penelitian. Pada minggu yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita menganalisis masalah dan solusinya sehingga kita bisa membuat sebuah judul penelitian. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimanakah sistematika penulisan sebuah proposal penelitian. Kita mulai ya. Sistematika penulisan proposal ada 4 ya, berisi 4 hal. Yang pertama, bab 1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang mencakup gambaran umum dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul. Bab 2 merupakan kajian teori yang berisi definisi konseptual dari variabel yang diteliti serta penelitian terdahulu. Kemudian bab 3 merupakan metode penelitian yang bertujuan menjawab permasalahan yang sudah diuraikan pada bab 1, kemudian diakhiri dengan lampiran yang berisi berkas-berkas tambahan yang mendukung proposal. Contohnya instrumen tes, hasil angket analisis kebutuhan, dan lain-lain. Itu dia isi dari sistematika penulisan proposal. Kita masuk ke materi penulisan bab 1 dulu ya. Sistematika penulisan bab 1. Setidaknya ada 6 hal yang terdapat dalam bab 1. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat hipotesis, kelima manfaat penelitian, dan yang keenam ruang lingkup. Latar belakang penelitian pada rumusan penelitian. The 5 most important things, yaitu 5 hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita sedang membuat latar belakang permasalahan. Yang pertama adalah alasan rasional. Alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk dilakukan, yaitu harus berisi fakta, berisi data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala kesenjangan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya apa itu kesenjangan ya. Gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan kita harus gambarkan dengan baik, harus kita ungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian bisa mengatasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika yang dimaksud dengan kompleksitas masalah adalah jika masalah yang ditemukan dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat adalah pendekatan teoritis. Di dalam latar belakang harus menyinggung pendekatan teoritis, yaitu pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang kelima adalah penjelasan singkat tentang kedudukan dan posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkungan studi yang ditekuni oleh peneliti. Penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka, yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dijelaskan kondisi idealnya seperti apa. Dan bagian yang kedua adalah bagian isi, yang memuat tentang fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Artinya, pada bagian kedua ini berisikan kondisi realnya bagaimana. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah atau solusi yang mungkin bisa ditawarkan oleh peneliti. Nah, kita lihat ini adalah contoh kutipan latar belakang ya, ada 4 paragraf di sini.
Paragraf 1 dan 2 merupakan bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang diangkat dan dijelaskan kondisi idealnya. Paragraf ketiga berisi bagian isi yang memuat kenyataan, memuat kondisi real dari fakta-fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah yang akan diteliti dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Sedangkan bagian ketiga di paragraf 4 ini adalah bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah atau solusi yang bisa ditawarkan. Nah, kesimpulannya adalah isi latar belakang setidaknya memuat 3 hal. Yang pertama, kondisi ideal berdasarkan sumber yang valid. Yang kedua, kondisi real, kenyataan, faktanya bagaimana berdasarkan kondisi permasalahan di lapangan. Dan yang ketiga, solusi, alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan. Itulah paling tidak isi dari latar belakang masalah. Kemudian berapa jumlah idealnya, berapa jumlah paragraf idealnya dalam latar belakang? Nah, jumlahnya idealnya adalah 3-5 paragraf. Ya, dengan rincian begini. Paragraf 1 dan 2 untuk bagian pembuka, paragraf 3, 4 untuk bagian isi, dan paragraf 5 untuk bagian penutup, ya. Atau bisa juga paragraf 1 sebagai pembuka, 2 dan 3 sebagai bagian isi, dan paragraf 4 dan 5 sebagai paragraf penutup. Jadi minimal antara 3-5 paragraf lah isi dari latar belakang tersebut, ya. Yang kedua, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Things I cannot forget. Ada beberapa hal yang kita tidak boleh lupakan ketika kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang harus dibahas. Nah, berarti rumusan masalah diawali dengan kata tanya, bisa apa, bagaimana, dan lainnya, ya. Diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang kedua, kalau latar belakang memuat permasalahan yang ingin dibahas, jadi di latar belakang sudah dimuat nih permasalahan yang ingin dibahas, maka rumusan masalahnya juga harus memuat pertanyaan tersebut yang sudah ada di latar belakang tadi, ya, tidak boleh berbeda. 5 hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita membuat rumusan masalah. Yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ya, dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua, jawabannya, pertanyaan tersebut mempunyai jawaban yang jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, dituliskan secara jelas dan padat. Ya, jelas dan padat, tidak mempunyai dua arti, tidak ambigu atau multitafsir. Yang keempat, masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan sedangkan yang kelima, rumusan masalahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Oke, ya. Nah, contoh rumusan masalah yang kita lihat ini adalah rumusan masalah pada penelitian deskriptif kualitatif. Jadi dia harus dalam bentuk kata tanya, ya. Faktor apa sajakah yang menyebabkan maraknya pengamen ondel-ondel turun ke jalan? Yaitu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk penanganan pengamen ondel-ondel di Jakarta? Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan melindungi kesenian ondel-ondel sebagai identitas kultural masyarakat Betawi dan ikon Jakarta? Itu contoh rumusan masalah dari penelitian deskriptif kualitatif. Ya. Untuk contoh selanjutnya, penelitian kuantitatif. Misalnya, bagaimana pengaruh PPKM terhadap peningkatan stres masyarakat Kelurahan Ciganjur? Nah, bagaimana, ya, contoh kedua, bagaimana pengaruh
perbedaan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa di masa PPKM. Oke, contoh rumusan masalah yang ketiga, kali ini penelitian perbandingan atau komparatif, membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Contohnya, yang nomor 1, apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara mitra Gojek dengan mitra Grab di Jakarta Selatan? Nah, misalnya ya. Nah, nanti itu harus dibandingkan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, adakah perbedaan konsumsi data internet antara Zoom Meeting dengan Google Meet? Dan contoh yang ketiga, adakah hubungan signifikan antara siswa penghafal Al-Quran dan yang bukan dengan prestasi belajar siswa? Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tujuan penelitian pada proposal penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan, atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Nah, bentuk kalimat dari tujuan penelitian merupakan kalimat pernyataan yang konkret, ya, bukan kalimat pertanyaan. Ingat tadi kalau rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian ini harus dalam bentuk kalimat pernyataan yang konkret, yang jelas, ya. Ada 4 hal penting yang tidak boleh kita lupakan di sini ketika kita membuat tujuan penelitian. Yang pertama, harus spesifik, ya, dan tidak lari dari pembahasan yang diungkapkan, ya, tidak boleh melebar, ya, harus sesuai dengan pembahasan yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, terbatas maksudnya adalah jumlah kalimat atau kata dalam tujuan penelitian tidak boleh lebih panjang dari latar belakang, ya cukup misalnya tujuan penelitian itu cukup dalam bentuk 1 atau 2 kalimat saja, gitu ya, dibagi menjadi 4 atau 5 tujuan, sedangkan latar belakang kan harus berparagraf-paragraf, ya. Kemudian yang ketiga, harus terukur, ya. Tujuan penelitian ini harus dapat diukur dengan teori dan data yang dilampirkan. Sedangkan yang keempat, tujuan penelitian harus dapat dikoreksi atau dapat diperiksa dengan memeriksanya tentunya dengan kajian teori yang ada, tidak sekedar melihat saja, tidak sekedar membaca saja atau melihat fenomena aja, tapi juga harus berdasarkan teori yang ada. Kemudian contoh tujuan penelitian, ya, penelitian deskriptif kualitatif. Nah, kita tahu tadi, ya, ini adalah tujuan penelitian dari rumusan penelitian yang tadi saya sampaikan, ya. Kalau tadi diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya, maka untuk tujuan penelitian harus diawali, tinggal diganti saja kata tanyanya, diganti dengan kata mengetahui. Contohnya adalah kalau tadi rumusan masalah, apakah faktor penyebab maraknya pengamen ondel-ondel turun ke jalan, maka tujuan penelitiannya adalah mengetahui faktor penyebab maraknya pengamen ondel-ondel turun ke jalan. Yang kedua, mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk penanganan pengamen ondel-ondel di Jakarta. Yang ketiga, mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan melindungi kesenian ondel-ondel sebagai identitas kultural masyarakat Betawi dan ikon Jakarta. Maaf, ini harusnya tanda tanyanya hilang, ya, tidak boleh ada. Contoh tujuan penelitian yang kedua, penelitian kuantitatif, ya, tujuannya untuk mengetahui pengaruh PPKM terhadap peningkatan stres masyarakat Kelurahan Ciganjur. Yang kedua, mengetahui pengaruh perbedaan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa di masa PPKM. Sedangkan contoh tujuan penelitian untuk perbandingan komparatif kita bisa lihat di sini. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan tingkat produktivitas antara mitra Gojek dengan Grab di Jakarta Selatan. Untuk mengetahui, kalau dilihat aja tadi rumusan masalahnya, gitu ya. Kalau ini bisa di rewind videonya, ya. Yang kedua, mengetahui adanya perbedaan konsumsi data internet antara Zoom Meeting dengan Google Meet, mana yang lebih banyak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui
adanya hubungan signifikan antara siswa penghafal Al-Quran dan yang bukan dengan prestasi belajar siswa. Mohon maaf, nomor 2 dan 3 ini harusnya tidak ada tanda tanyanya ya. Saya lupa menghilangkan. Yang keempat, hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bahwa hipotesis merupakan sarana penelitian ilmiah yang penting untuk membantu peneliti melakukan proses analisis dan riset secara keseluruhan. Yang kedua, hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan teori. Jadi hipotesis itu sebenarnya merupakan dugaan saja, ya, dugaan bahwa nanti hasil penelitiannya akan seperti ini. Ya, itu namanya kesimpulan sementara. Nah, sebelum dilakukan penelitian, ya. Nanti setelah dilakukan penelitian akan dibandingkan ya antara hipotesis dengan tesisnya sama atau enggak gitu ya. Dan yang ketiga, hipotesis hanya digunakan untuk jenis penelitian tertentu. Artinya tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Gitu ya. Jadi hanya penelitian tertentu saja yang menggunakan hipotesis ya. Nah, ini contoh hipotesis. Nah, ini contohnya saja. Mau nyambung dari yang tadi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ini hipotesisnya. Hipotesisnya adalah dugaan sementaranya adalah gitu ya. Terdapat pengaruh PPKM terhadap peningkatan stres masyarakat Kelurahan Ciganjur. Adanya pengaruh perbedaan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa di masa PPKM. Yang kelima, manfaat penelitian. Ini bagian dari bab 1 yang kelima, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang maksudnya adalah berkaitan dengan tujuan penelitian. Ya, manfaat penelitian ini berkaitan dengan tujuan penelitian. Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh, ya, hal-hal baik tentunya ya yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian terpenuhi. Jadi kalau tujuan penelitian terpenuhi, maka di situ harus ada manfaat penelitian yang bisa diambil. Gitu ya. Manfaat penelitian juga bisa bersifat teori atau bisa juga bersifat praktis dalam usaha memecahkan masalah pada objek yang diteliti. Contoh manfaat penelitian. Ini contohnya ya. Ini contoh yang tadi ondel-ondel. Secara teoritik untuk nomor 1 dan 2 ini contoh manfaat penelitian dari penelitian ondel-ondel tadi. Ya, secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep pelestarian budaya dengan memberikan model alternatif dalam pelestarian budaya. Yang kedua, secara praktis penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan alternatif solusi yang tepat guna bagi lembaga yang mewadahi masyarakat Betawi dan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kebudayaan Jakarta untuk memberikan alternatif solusi yang tepat guna untuk penanganan pengamen ondel-ondel. Ini contoh manfaat penelitian. Sedangkan yang ketiga, ini juga contoh manfaat penelitian. Yang tadi tujuannya adalah rumusan masalahnya adalah apakah perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat berpengaruh pada prestasi siswa. Maka manfaatnya adalah agar supaya memberikan pemecahan masalah akibat timpangnya prestasi siswa karena perbedaan kondisi sosial ekonomi orang tua di masa PPKM. Yang keenam, ruang lingkup. Ruang lingkup ada beberapa pengertian di sini ya. Pertama, ruang lingkup bermakna batasan subjek yang diteliti. Jadi subjek yang diteliti harus dibatasi. Ya, subjek yang diteliti harus dibatasi ya. Tidak harus ada pembatasan yang jelas supaya tidak permasalahan yang diteliti tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, ruang lingkup itu mencakup juga metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji. Misalnya tadi ya, perbedaan produktivitas Gojek dengan Grab, produktivitas mitra Gojek dengan Grab. Nah, itu berarti dibatasi tuh, masalahnya adalah
hanya tentang produktivitas saja. Tidak masalah ekonominya tidak dibahas, masalah sosial yang terjadi itu tidak dibahas. Yang dibahas hanya masalah produktivitasnya saja. Itu yang dimaksud dengan ruang lingkup ya, adanya pembatasan. Kemudian yang ketiga, pembatasan juga dapat ruang lingkup juga dapat berupa batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti. Misalnya kalau Gojek itu ada ribuan ya, cukup kita ambil sampelnya misalnya 100 orang atau berapa orang ya, serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, ini sama dengan hipotesis. Ruang lingkup tidak semua penelitian harus ada ruang lingkupnya, begitu ya. Artinya ruang lingkup ini tidak harus ada di setiap penelitian. Tidak harus ada di setiap penelitian. Hanya penelitian-penelitian tertentu saja yang butuh pada ruang lingkup. Nah, kesimpulannya, jadi pertama, tidak semua proposal penelitian memiliki sistematika penulisan bab 1 yang sama. Bisa saja berbeda-beda. Karena dari 6 unsur tadi, ya, dari 6 unsur tadi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Nah, ternyata ada 2 yang tidak harus ada, ya, yaitu hipotesis dan ruang lingkup. Dia itu hanya ditulis pada jenis penelitian tertentu, ya, seperti pada penelitian kuantitatif. Kalau pada penelitian kualitatif dia tidak butuh hipotesis. Tapi kalau penelitian kuantitatif seperti eksperimen, korelasi, dan komparatif misalnya, nah itu butuh pada hipotesis dan ruang lingkup supaya tidak meluas gitu ya. Maka yang wajib ada pada sistematika penulisan bab 1 pada proposal penelitian itu cuma 4. Latar belakang, ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita dapat di sini ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat bab 1. Oke ya, membuat bab 1 dari judul yang kalian buat berdasarkan analisis permasalahan pada pertemuan minggu lalu. Nah, untuk sementara tidak usah ada hipotesis atau ruang lingkup, jadi cukup 4 saja yang kalian buat. Dari judul yang kalian bikin, buatlah rumusan masalah, buatlah latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, dan manfaat penelitian dari judul penelitian yang kalian buat pada minggu yang lalu. Gitu ya. Itu diketik yang rapi melalui Microsoft Word gitu ya. Kemudian setelah rapi, selanjutnya setorkan melalui Google Form yang akan Bapak Taufik sampaikan di WA Group. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA Group ya. Akhirnya selesai sudah materi kita ya untuk video kali ini. Dan bagi kalian yang sudah selesai menyimak dari awal hingga akhir, tolong silahkan berikan komentar di kolom komentar ya. Tentunya dengan menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu agar supaya saya bisa mengetahui mana siswa yang telah mau belajar dari awal hingga akhir, belajar dan memperhatikan dengan baik. Oke ya, terima kasih. Harapan saya kalian tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar di rumah, dan harapan saya juga agar mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.